Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prodimed, apa kabar? Di video ini saya akan membahas tentang soal rumus trigonometri mengenai rumus jumlah dan selisih sudut pada sudut kosinus. Saya akan membahas 3 soal yang berkaitan dengan kosinus sudut ya. Di sini ada yang pertama, jika cos A tambah B sama dengan 1/2 dan sin A kali sin B sama dengan 1/5, nilai tan A kali tan B-nya sama dengan berapa? Lalu untuk soal kedua, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan tan B sama dengan 1/7, di mana A dan B-nya sudut lancip, nilai kosinus A tambah B-nya adalah berapa? Untuk soal yang terakhir, yang ketiga, diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 5/13. Sudut A dan sudut B keduanya merupakan sudut lancip. Nilai cos A dikurangi B adalah berapa? Oke. Disajikan sebuah soal. Jika cos A tambah B sama dengan 1/2 dan sin A kali sin B sama dengan 1/5, nilai tan A kali tan B sama dengan berapa? Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa rumus cos ya, A tambah B yaitu sama dengan cos A kali cos B min atau dikurang sin A kali sin B. Ini adalah rumus kosinus untuk jumlah dan selisih sudut ya. Ini kebetulan untuk jumlahnya ya. Kita lanjutkan. Nah, cos A tambah B diketahui dalam soal, yaitu hasilnya adalah 1/2 ini. Jadi kita ganti cos A tambah B ini dengan 1/2 ya. Sama dengan cos A kali cos B-nya tidak diketahui. Belum diketahui maksudnya. Maka kita tulis terlebih dahulu cos A kali cos B ya, seperti ini, dikurangi sin A kali sin B. Nah, sin A kali sin B sudah diketahui di soal, yaitu sin A kali sin B itu sama dengan 1/5 ya. Kita tulis 1/5. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan nilai cos A dikalikan dengan cos B, yaitu dengan cara negatif 1/5-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, jadi 1/2 atau setengah ditambah 1/5. Ya, negatif 1/5-nya kita pindah ruas saja, jadi tambah 1/5. Setelah itu kita samakan penyebut. Ya, ini bisa, ini jadi penyebutnya jadi 10 ya. Karena 2 dan 5 KPK-nya 10. 10 dibagi 2, 5 kali 1, 5. Ditambah 10 dibagi 5, 2 ya. 10 dibagi 5 yaitu 2 dikalikan 1. Jadi 2. Ya. Hasilnya cos A cos B. Setelah itu 5 tambah 2 itu 7/10 sama dengan cos A kali cos B. Nah, dari sini kita dapat bahwa cos A kali cos B itu hasilnya 7/10. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. Tentukan nilai tan A kali tan B. Tan A, yang perlu kalian ingat kembali bahwa tan A itu rumusnya yaitu sin A per cos A. Ya. Maka tan B juga sama. Untuk tan B sama dengan sin B per cos B. Gitu kan ya. Tan A sama dengan sin A per cos A, tan B sama dengan sin B per cos B. Maka karena dicarinya tan A kali tan B, kita lanjut aja di sini. Tan A kali tan B, maka hasilnya sama dengan sin A sin B per cos A cos B.
Jadi kita gabung langsung tan A tan B-nya dengan mengganti ini ya. Nah, setelah itu didapat, ini kita kesini dulu aja, misalkan cukup ya. Sin A kali sin B ketahui di soal yaitu 1/5 ya. Di dalam soal. Lalu per lagi, per cos A kali cos B. Cos A kali cos B-nya itu 7/10. Nah, maka didapat di sini, ini nggak cukup, dari sini aja ya. Jadi hasilnya dari sini 1/5 dibagi, nah kita bisa gunakan pembagian biasa, titik 2 seperti itu ya, bisa. Jadi hasilnya nanti 1/5 itu sama kayak dikali 10/7 gitu ya. Jadi kita perkecil langsung di sini. Coret, coret di sini 2 ya, di sini 1. 1 kali 2 2/7 jadi hasilnya. 2/7. Ini adalah nilai dari tan A kali tan B. Ya. Oke, untuk soal berikutnya. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan tan B sama dengan 1/7. Di mana A dan B-nya sudut lancip, nilai cos A tambah B sama dengan atau adalah berapa? Ya, di sini yang kita cari itu yaitu cos A tambah cos A tambah B. Nah, seperti halnya soal yang tadi bahwa cos A ditambah B itu rumusnya cos A kali cos B min sin A kali sin B. Ini rumus untuk cos A tambah B. Nah, kita lihat diketahuinya yaitu sin A dan tan B. Nah, maka dari itu ada beberapa yang belum didapat atau belum terdapat di soal ya. Seperti cos A belum ada ya. Cos B pun belum ada. Sin A sudah ada, sin B-nya belum ada. Artinya kita harus mencari bagian-bagian yang belum ada di sini. Lalu di ini diketahui bahwa sudut A dan B itu sudut lancip, artinya ini berada di kuadran 1. Ingat, kuadran 1 itu semua nilai sin, tan, cos, dan lain-lainnya bernilai positif ya untuk kuadran 1 atau sudut lancip. Nah, kita gunakan segitiga untuk mencari cos A. Nah, pertama kita lihat dulu ya, ini buat dulu segitiga sederhana, segitiga siku-siku seperti ini. Kita lihat yang ini ya, kita lihat yang ini. Sin kita gunakan A-nya di sebelah sini ya. Kita tahu bahwa sin A itu rumusnya depan per miring, dimana depannya itu 3 ya, sesuai dengan yang diketahui, per 5, jadi miringnya 5. Maka yang dimaksud depan itu depannya si A. Nah, depannya si A itu yang mana? Yang ini. Berarti ini 3, lalu sisi miring itu depan siku-siku, yang ini. Ya, artinya kita cari nilai sisi sampingnya berapa. Nah, ini dengan cara Pitagoras bisa, ataupun kalau kalian hafal dengan triple Pitagoras bahwa 3 berapa dan 5, maka ini 4 ya. Atau kalian bisa gunakan juga rumus Pitagoras ya, biasa ya. Nah, setelah itu karena yang kita cari cos A, maka langsung aja cos A sama dengan apa? Samping per miring, gitu kan ya. Ya, sampingnya berapa sih? Sampingnya itu 4. 4 per miringnya itu 5. Nah, sin A, cos A sudah didapat. Akhirnya kita cari yang lain. Nah, yang belum ada yaitu cos B dan sin B. Cos B dan sin B berarti kita cari dari tan B. Sama dengan 1/7. Dengan cara yang sama, kita gunakan, ya lihat di sini. Bikin segitiga siku-siku lagi, sederhana aja. Jadi jangan dicampur ya antara gambar sin A dan tan B itu, jangan dicampur karena mungkin agak susah nanti. Jadi dibedakan, dibikin 2 gambar aja.
Nah, misalkan karena di sini tan B, maka kita gunakan huruf B di sini. Nah, B-nya itu boleh di mana aja ya, boleh di sini ataupun di atas. Yang penting jangan di siku-siku gitu ya. Nah, ini sini. Terus yang diketahui itu yaitu tan B. Tan B itu kan rumusnya depan per samping kan? Itu deh. Nah, depannya berapa? Depannya 1 per sampingnya itu 7. Nah, dikit di soal. Nah, setelah itu kita masukkan 1/7 ini ke dalam segitiga. Depannya sudut B yaitu 1, lalu sampingnya itu 7. Yang ini berarti ya samping. Karena yang ini sisi miring. Nah, kita gunakan Pythagoras untuk mencari sisi yang ini. Bagaimana? Misalkan ini X misalkan ya. Maka kita dapat X itu langsung aja karena yang dicarinya sisi miring, maka langsung akar dari 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat karena mencarinya sisi miring ya. Akar dari 7, 49 tambah 1, 50. Akar 50 itu berapa? Yaitu 5 akar 2. Gitu ya. Akar 50. Nah, selanjutnya kita mencari sinnya. Sin B dan cos B. Nah, pertama kita sin B dulu. Sin B itu depan per miring. Nah, depannya berapa? Ya, depannya itu 1. Ya, sesuai dengan gambar ini. Per miringnya berapa? Nah, miringnya kita yang udah dapat yaitu tadi 5 akar 2. Tulis saja 5 akar 2. Lalu setelah sin B didapat, cari cos B. Cos B itu samping per miring, sami. Ya, saknya 7 per miringnya juga miring 5 akar 2 ya. Nah, setelah ini apakah ini kalian bisa dirasionalkan atau enggak juga enggak apa-apa ya. Nanti aja hasil akhirnya. Tapi kalau misalnya kalian saya dirasionalkan aja enggak apa-apa. Boleh ya. Ataupun hanya sampai sini juga enggak apa-apa karena yang kita cari bukan hasil akhir ini, tetapi nanti yang dicari itu yaitu cos A tambah B. Jadi hasil akhirnya saja nanti pada saat dirasionalkan. Oke. Setelah itu karena yang kita cari yaitu cos dalam kurung A tambah B, yaitu dengan rumus cos A, cos B dikurang sin A, sin B. Nah, kita langsung masukin aja. Cos A-nya udah dapat, yaitu 4/5 tadi. Gitu kan? Cos B-nya berapa tadi? 7/5 akar 2. 7/5 akar 2. Dikurang sin A. Sin A ini ya. 3/5 kali sin B-nya 1/5 akar 2. Nah, gitu. Kita kalikan, sederhanakan ya. 4/5 kali 7/5 akar 2 ini kebetulan nggak bisa diperkecil. Langsung kaliin semuanya, berarti ini 28 ya. 4 kali 7 per 5 dikali 5 akar 2, yaitu 25 akar 2. Dikurang, ini 35 dikali 1/5 akar 2 juga. Nah, nggak ada yang bisa diperkecil juga ya. Artinya tinggal kalikan 3 kali 1, 3 per 5 kali 5 akar 2 yaitu 25 akar 2. Nah, setelah ini kita, karena sini sudah penyebutnya sudah sama, maka pengurangan itu langsung. Ya, penyebutnya sudah sama ini. Jadi 28 dikurangi 3 langsung bisa, yaitu 25 per 25 akar 2. Nah, dari sini kita perkecil. Perkecil 25 sama 25 kan 1 ya. Jadi ini 1, ini 1. Jadi hasil akhirnya yaitu 1 per akar 2. Ya, 1 per akar 2 baru kita rasionalkan. Akhirnya, jadi dikali ya dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 1 dikali akar 2 ya akar 2 kan. Lalu yang penyebutnya akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Jadi 1 ini yang ini per akar 2 dikali akar 2 yang penyebut ini ya lihat yaitu 2 hasilnya kan akar 4 ya. Kalau enggak akar 4 itu 2 lalu akar 2-nya taruh di sini. Nah, jadi untuk nilai cos A tambah B-nya yaitu setengah akar 2 gitu ya. Oke, untuk soal berikutnya yaitu soal terakhir. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 5/13. Nah, sudut A dan B keduanya merupakan sudut lancip.
nilai cos A kurang B adalah berapa. Nah, seperti halnya tadi yang kita cari yaitu cos A kurang B. Nah, ini beda dengan rumus tadi. Kalau tadi kan cos A ditambah B. Nah, sekarang untuk rumus cos A kurang B, ini hampir mirip tetapi beda tanda aja. Yaitu cos A kurang B itu sama dengan cos A dikali cos B ditambah. Ya, kalau tadi kan dikurang untuk tambah. Jadi cos A cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, ini rumus untuk cos A kurang B. Nah, dilihat dari soal ini, diketahuinya ada sin A dan sin B. Tetapi kita butuh cos A sama cos B ya. Cos B belum ada. Cos A dan cos B belum ada. Artinya gini sama dengan cara yang nomor 2 tadi. Jadi yang ini kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kurang lebih seperti ini. Lalu tentukan huruf A di sini ya, biar mempermudah. Diketahui sin A-nya yaitu 4/5 di soal ya. Nah, sin 4/5 itu kan depan per miring. Artinya depannya 4, miringnya 5. Artinya depannya sudut A itu 4, sisi miringnya 5. Nah, dengan cara triple Pythagoras juga bisa. Atau misalkan kalian nggak hafal triple Pythagoras, maka untuk mencari, ini misalkan X aja ya. Mencari X berarti X sama dengan akar. Nah, karena yang diketahuinya sisi miring, maka 5 kuadrat dikurang ya. Jangan hasilnya akar 5 kuadrat kurang 4 kuadrat berarti 25 kurang 16. Nah, berarti 9 ya. Jadi akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Jadi artinya nilai X itu sama dengan 3 gitu. Nah, maka setelah dapat sisi samping, maka kita dapat cos A-nya. Karena cos A itu rumusnya samping per miring. Sampingnya berapa? 3, miringnya 5. Nah, lalu kita lihat ya di sini sudut A dan B keduanya lancip. Artinya ini berada di kuadran 1. Kuadran 1 itu semua positif ya. Semua itu artinya sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan itu bernilai positif semua. Maka kita nggak akan rubah ini menjadi min. Nah, ya udah. Selanjutnya untuk sin B sama dengan 5/13 juga sama. Kita gunakan di sini segitiganya yang ini ya. Buat segitiga siku-siku sederhana. Nah, tentukan siku-sikunya di sini. Lalu yang di ini sin B, artinya B-nya ya di sini ya. Nah, B yang diketahuinya sin B itu sama dengan 5/13. Nah, 5/13 itu untuk depan per miring juga ya. Artinya depannya ini, depannya B5, miringnya 13. Nah, 13, 5 lalu berapa? Kalau kalian nggak hafal, gunakan cara ini. Tetapi kalau hafal triple Pythagoras, yaitu 5, 12, 13. Artinya untuk yang sisi samping itu 12. Kalau kalian hafal. Tapi kalau misalkan nggak hafal, bisa gunakan rumus Pythagoras sederhana biasa ya. Kalau saya langsung, ini aja langsung biar mempersingkat waktu juga. Yaitu 12 ini ya. Jadi untuk cos B-nya yaitu samping per miring. Hasilnya yaitu 12/13. Nah, setelah itu sin A, cos A, sin B, cos B sudah didapat semua. Maka kita langsung ke soal. Nah, soalnya yang dicarinya apa? Yaitu tadi ya udah ditulis di sini bahwa cos A kurang B yang kita cari itu rumusnya yaitu kita uraikan menjadi cos A, cos B ditambah sin A, sin B. Nih, kita masukkan aja cos A-nya berapa? 3/5. Cos B-nya berapa? Nih, 12/13. Ini kalian harus teliti ya, karena hampir mirip-mirip sin-nya juga, cuma ada sin A dan sin B. Nah, selalu sin A-nya tadi 4/5. Dikali sin B-nya 5/13. Sama dengan 3/5 kali 12/13 itu tidak bisa disederhanakan. Artinya kita langsung menjadi 36 ya, didapat dari 3 kali 12 per
65. 5 kali 13. Ditambah 4/5 dikali 5/13 ini bisa perkecil. Nah, tetapi kalau saran saya nggak perlu diperkecil ya. Kenapa? Karena nanti biar penyebutnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi nggak perlu diperkecil 5-nya dicoret, nggak perlu, karena nanti biar sama penyebutnya. Di sini kebetulan penyebutnya kan jadi 65 lagi kan, ya 5 kali 13. Jadi nanti kita nggak perlu disamakan lagi penyebutnya. Ya, gitu ya. Sama dengan hasilnya 36/65 ditambah 20/65. Nah, ini udah sama penyebut, maka kita tinggal pembilangnya kita tambahkan. Ya, 36 ditambah 20 yaitu 56/65. Ya, ini adalah jawaban dari cos A kurang B dari soal ini. Oke, sekian untuk video pembahasan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.